Waktu dan tempat kami persilakan untuk silakan. Terima kasih, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di press conference pada hari ini. Terutama kepada teman-teman daripada media yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah memberikan dukungan dan perhatian kepada Kadin selama ini. Sebelumnya kami berencana mengadakan, mungkin Ibu Bapak semua sudah mengetahui bahwa mengadakan konferensi pers di lantai 3 gedung Kadin Indonesia. Namun sayang sekali pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pertanyaan sikap dari kami atas dinamika yang terjadi. Tadi Pak Yuki sudah menjelaskan dan juga Pak Eka siapa yang hadir di sini. Lalu juga ketua umum teman-teman kami dari daerah yang berkenan datang ke Jakarta. Kami semua ini sangat menyayangkan kegiatan Munaslup ilegal yang diselenggarakan hari Sabtu 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta. Sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui hari Sabtu lalu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia, satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui ADART dan peraturan organisasi. Maka dari itu kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Sekali lagi, kegiatan Munaslup atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Mayoritas Kadin provinsi perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35, di mana ketua umum juga ikut hadir di sini. Secara tegas, tadi juga saya sudah mengatakan bahwa kita memegang mana? Itu semua surat-surat dari semua. Itu adalah surat dari semua kadin-kadin yang berada di sini, di mana secara tegas sekali lagi menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui, tidak memenuhi prasyarat hukum
sesuai ADART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Saat ini, Kadin Indonesia harus solid bekerja. Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di 5 tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi, dan bergotong royong. Kami tekankan bahwa Kadin Indonesia bukanlah milik orang perorangan. Kadin Indonesia adalah milik bangsa, milik pelaku usaha di seluruh Indonesia, dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultra mikro, industri, hingga buruh dan profesional. Untuk itu, kembali saya tekankan, Kadin Indonesia solid, bergerak maju, tegak lurus pada undang-undang dan aturan hukum. Kami tidak akan terganggu pada dinamika yang terjadi, dan kami akan terus bergerak menjalankan amanat dari para pelaku usaha ini dengan sebaik-baiknya. Saya selaku Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 mengajak seluruh anggota dan pengurus Kadin Indonesia, kita semua tetap solid dan tegak lurus. Tegak lurus dan solid untuk mematuhi dan menegakkan aturan yang ada untuk kemajuan organisasi, serta dalam menjalankan program-program organisasi. Selanjutnya, kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dewan Pengurus Kadin Indonesia saat ini sedang melakukan investigasi, pemeriksaan, dan pengkajian atas pelanggaran ADART. Dari hasil penyelidikan ini, kami yakin akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan Munaslup yang menunjukkan keterlibatan individu dan atau kelompok-kelompok di dalam lingkup Kadin Indonesia. Kemudian, kami akan mengambil tindakan disipliner kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha dari mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, buruh, hingga profesional. Kita punya tugas besar di depan mata. Ekonomi kita harus tumbuh 8% di masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Sebagai landasan mewujudkan mimpi kita bersama, Indonesia Emas 2045. Agar tak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan, tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting, dan setiap warga negara dapat hidup sejahtera tanpa meninggalkan apapun, meninggalkan siapapun. Untuk itu, Kadin Indonesia solid. Kadin Indonesia tegak lurus, gotong royong menjalankan tugas ini.
Mari kita mengedepankan kepentingan bersama. Mari memastikan bahwa Kadin Indonesia terus menjadi rumah milik usahawan di seluruh Indonesia. Dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultramikro, industri hingga buruh dan profesional. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan sekretariat Kadin Indonesia, Kadin-Kadin provinsi, dan juga kabupaten kota, dan seluruh anggota luar biasa dan anggota biasa Kadin Indonesia. Dengan ini kami, keluarga besar Kadin Indonesia, bersama-sama memohon dukungan kepada pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional. Kepada seluruh pengurus Kadin Indonesia, Kadin-Kadin provinsi, dan Kadin-Kadin kabupaten kota, kita harus terus bekerja, terus fokus. Masih banyak tugas ekonomi yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita harus bisa memastikan organisasi kita tetap berjalan semestinya. Mari kita jaga bersama Kadin Indonesia yang kita cintai, demi menjaga kestabilan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Mari kita bekerja sama, gotong royong, mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia Emas 2045. Dari itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah tadi